Oke, bro. Hari ini kita akan mukbang nasi uduk. Sedikit cerita-cerita sekalian, ya. Apa yang diceritain ya? Ya, saya juga udah ngebuat satu seri. Dan satu seri itu You Are Hell Now. Bukan, aku udah ganti judulnya. Tapi intinya jadi dari judul itu kalian udah tahu apa yang sebenarnya terjadi dari 2014. Itu masih mending. Terlebih lagi semua tetanggaku udah agak dikit parah, ya. Yang di situ juga mempengaruhi semua sampai ke bawah. Luar biasa. Tapi apa yang saya lakukan? Saya bahkan nggak melakukan apapun untuk saat itu. Untuk saat itu. Ya, saya bahkan nggak terlalu mengerti. Maksudku mereka siapa gitu. Bisa ya sama pemimpin kepercayaan mereka ya sampai dipengaruhi sebegitunya, sampai di seperti kedoktrin gitu. Bahkan saya pernah waktu itu cuma nyoba ngetes nembak senapan airsoft gitu ya, diaduin ke polisi. Luar biasa, emang luar biasa. Aduh, agak deketan lagi deh ya biar kedengaran suaranya. Wah, terus mulai aneh-aneh deh. Habis itu ada mulai isu saya latihan nembak buat apa gitu ya, buat apa nembak presiden. Mulai ngaco deh hidup saya tuh. Saya nggak tahu siapa yang lihat video ini. Cuman mungkin kalau nggak ada yang lihat, saya bakal ceritain ini ke anak saya. Betapa ngaconya zaman ini. Padahal saya cuma ya airsoft, peluru plastik. Tapi dibilangnya senapan berburu lah, atau senapan, ya minimal senapan angin, senapan mimis gitu kan. Kalau itu airsoft. Ya, betapa munafikinnya mereka. Betapa jahanamnya orang-orang di sekitar rumah Kalisare ini. Yang lebih parahnya lagi, 6 tahun 6 tahun saya benar-benar terkekang, terkurung, nggak bisa ngapa-ngapain. Berapa kali saya hampir mati ya, kalau dipikir-pikir. banyak saya udah berapa kali saya hampir mati ya. Yang ditabrak dari sengaja mau ditabrak dari belakang. Jadi ini ada kalau nggak mikrolet bis kota, atau nggak kadang-kadang waktu itu truk. Jadi saya pulang dari sekolah, atau kadang-kadang pulang dari masjid gitu ya. Kadang-kadang pulang kan naik motor. Jadi ini berhenti mendadak. Pas sudah saya cek memang nggak ada orang. Dia berhenti mendadak, terus langsung mau dihantam tuh dari belakang. Dan yang mau ngehantam itu kelihatan kayak anak-anak trek-trekan. Kenapa saya berani bilang itu bukan asli gitu, bukan kecelakaan murni gitu ya? Karena saya lihat itu nggak ada yang nyangkut. Kedua, nggak sebegitunya gitu loh. Walaupun saya tahu ini Jakarta, tapi nggak sebegitunya. Orang kalau misalkan itu dia langsung main hansung gitu aja.
Jadi ini menghalangi, saya ada di sini pas di belakangnya ini, saya mau belok ke kanan gitu, saya emang pelan gitu. Saya emang pelan gitu. Jadi dia mau nabrak saya tuh. Jadi pas saya kesini dia tabrak nanti. Wah, itu kalau kalau saya kena tuh ya, kalau saya kena itu kena tabrak gitu ya. Hmm, mungkin patah kali kaki saya waktu itu. Dan itu bukan asli. Berapa kali ya? Di masjid. Ya, waktu tahun 2014-2015. Berapa orang yang lihat saya dengan tatapan benci, dengan tatapan jijik. Berapa orang yang udah siap ngeluarin pisau buat nusuk saya dari belakang itu. Di masjid lagi, di Atin, di Istiqlal. Nyampe juga waktu itu ke Masjid Dian Al-Mahr itu. Luar biasa. Luar biasa sakitnya ya. Sakit jiwanya. Itu baru orang lain. Terus banyak juga sih yang lain. Nanti aku bakal cerita. Sebenarnya saya nggak bakal bilang ini kronologi, lebih tepatnya bagan apa yang menyebabkan gitu ya, apa yang menyebabkan dari 2014 gitu, apa gitu, nanti saya akan menceritakan pakai bagan gitu. Oh iya, saya juga harus cerita tentang orang yang di belakang ini. Percaya sama hasutan munafikin jahanam kalau saya itu Islam teroris. Bahkan jujur aja bapak ibu saya juga mulai ada rada-rada agak kesana sih. Mereka percaya gitu. Wih, hebat banget maksud saya. Ini kemampuan si munafikin jahanam ini bisa ngebuat orang jadi bego gitu ya. Innalillahi. Padahal kalau dipikir saya cuma mau nanya, penasaran aja sih. Selama 6 tahun ya, emang saya ngapain ya? Saya ngapain gitu coba? Apa saya ngebacok orang gitu misalnya, atau saya tabrak lari orang, atau emang saya ngapain selama 6 tahun ya? 6 tahun sebelumnya gitu. Di tahun 2014 saya ngapain ya? Itu yang jadi pertanyaan. Apa yang saya lakukan? Gak ada satupun orang yang ngasih tahu saya apa salah saya. Kalau mau langsung ya, kalau mau gentle ya nggak perlu nyebar fitnah, datang aja langsung tek datang gitu ke saya, langsung tek gitu ya, ada apa gitu kan, ya apa salah saya gitu. Itu yang selalu saya pikirkan dari dulu. Ini orang jadi apa gitu, apa cuma mau panen dosa gitu. Oke, jadi kita mukbang aja. Ya.
Saya lupa buat kopinya, tapi nanti aja buat kopinya. Mukbang nasi uduk biasa. Kayak untuk kesekian kali ini udah 2 kali saya mukbang ini. Allah. Dulu saya pikir bahkan nggak mungkin kalau yang melakukan itu anggota gitu ya. Anggota gitu yang melakukan itu semua. Dia ya anggota apa aja gitu ya. Dia nyebar gitu. Apa maksudnya? Bahkan nggak mungkin gitu orang sipil sekalipun atau ustadz atau ulama atau habib gitu ya melakukan itu semua gitu. Taunya iya, dia nggak nyari tahu dulu apa gitu. Maksud saya, bapak saya komandan gitu. Tahu-tahu semuanya udah ngomong di depan mimbar. Tahu-tahu semuanya udah rame di grup WhatsApp. Tahu-tahu dari mulut ke mulut gitu. Dari mulut ke telinga orang, dari telinga ke mulut, mulut ke telinga orang lagi terus. Muter tiba-tiba cepat banget. Di grup WhatsApp, di broadcast WhatsApp. Waktu itu WhatsApp masih belum diblokir, bukan diblokir ya, lebih tepatnya belum pagernya belum kayak sekarang gitu ya. Masih simple banget.
Ini hari apa sih? Rabu ya? Allah. Waduh, kayaknya saya harus ngeluarin dulu karena ada tekanan dari atas masuk, terus ya yang bawah ketekan. Nah, keluarin dulu aja deh. Aduh.